Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, sobat bulan Ramadan yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah hari yang pertama kita puasa. Jangan berpikiran, hari ini saya dawa 30 atau mungkin 29 lagi, jangan berpikiran seperti itu. Dilakoni saja, insya Allah nanti akan sampai. Tapi ketika umat dan para sahabat ditinggal bulan Ramadan, mereka menangis sedih. Ya Umar, kenapa engkau bersedih? Saya sedih karena ditinggal bulan Ramadan. Ya, beda dengan fenomena anak-anak zaman sekarang yang ketika sudah mendekati hari akhir itu semakin sedikit ya, apalagi kita lihat di masjid-masjid itu semakin sedikit yang datang dan ngitung dino, kurang dino, kurang 10 dino, 8 dino, 7 hari dan sebagainya. Tapi saya yakin insya Allah sobat bulan Ramadan saat ini harus meningkatkan, tidak seperti tahun yang kemarin. Kenapa? Kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Mungkin hari esok, mungkin minggu, mungkin sebulan, setahun, bahkan mungkin puluhan tahun, kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita harus meningkatkan itu. Dan kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita menjalani bulan Ramadan 2025 kemarin, kita sudah berdoa, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan 2026. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan semua yang kita doakan, yang kita inginkan kepada Allah SWT. Kita pada hari ini bisa bertemu bulan Ramadan. Kita bisa menikmati, bisa melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Ini doa yang kita panjatkan setahun yang lalu dan Allah mengabulkannya. Nah, jadi sahabat bulan Ramadan, doa itu belum tentu langsung Allah mengabulkannya. Mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin bahkan kita tidak menerima doa yang kita panjatkan, tapi Allah memberikan doa itu, mengabulkan doa itu untuk anak kita, bahkan untuk cucu-cucu kita. Jadi jangan berpikir, doaku kok gak dikabulkan oleh Allah. Bukan, itu adalah pengabulan yang tertunda. Percayalah bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik buat hambanya, buat kita. Intinya Allah mengabulkan permintaan kita untuk menikmati, untuk menggapai Ramadan berikutnya, yaitu bulan tahun 2026 ini. Pantas kita bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bersyukur. Sobat bulan Ramadan yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan hadis Bukhari yang ke-6094 ya, yang artinya hendaklah kalian senantiasa berbakti atau berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Nah, jujur itu memang berat dilakukan, gampang diucapkan. Jujur sebenarnya mudah dilakukan. Karena dengan kita tuh berjujur, permasalahan minimal 90% itu selesai. Ya, ketika kita melakukan kesalahan kepada orang tua kita, kalau kita mengatakan, iya Bu, iya Bapak, saya melakukannya, udah selesai sampai di situ. Dalam artian psikologis pikiran kita, bila ketemu dengan orang tua kita, selesai. Coba kalau kita tuh ditanya, kita nggak jujur, ketemu orang tua, ayah, ibu, saudara, kemungkinan ya, yang orang yang kita bohong itu, kita pasti melipir-lipir, nggak mau ketemu, nggak tahu papakan, ya udah lewat gitu aja, ya. Dan permasalahan tidak akan selesai. Jujur membawa permasalahan itu selesai di dalam kehidupan dunia. Ya.
Sobat, bulan Ramadan yang berbahagia, poin penting dari hadis tersebut satu, jujur menuju kebaikan. Jujur dalam perkataan dan perbuatan membawa pelakunya kepada amal soleh atau amal kebaikan. Satu poin. Yang kedua, kebaikan menuju surga. Kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari kejujuran akan membimbing seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya sudah jelas yang sudah saya sampaikan tadi. Jujur, kebaikan, surga. Jangan meragukan. Hadis ini sahih karena di dalam Bukhari Muslim. Oleh sebab itu tidak ada alasan lain kalau kita tidak melakukan sebuah kejujuran. Yang ketiga, dicatat sebagai sidik. Apa itu? Seseorang yang membiasakan diri jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Kalau kita sudah melakukan perbuatan jujur, dicatat laupul maupun sana ya, itu jujur. Oh, si fulan kayak jujur. Tapi harus jujur seterusnya. Tidak iki jujur saya bohong, iki jujur saya bohong. Enggak, jujur. Udah buat karakter mindset kita, mindset jujur. Lalu yang keempat yaitu kebalikan dari kejujuran, yaitu apa? Kebalikannya adalah dusta. Hadis ini juga menekankan bahwa kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Bohong, dusta membawa ke dalam ketidakjujuran, membawa keburukan dan membawa ke neraka. Jujur, kebaikan, surga. Bohong, keburukan, neraka. Pilih salah satu. Hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah menuju ke surganya Allah, bertemu dengan wajahnya Allah. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, ketika di sana beliau di surga, diturunkan lagi ke bumi. Nah, kita sebagai anak cucunya, kita di bumi, nanti kita akan dikembalikan ke surga. Tinggal manusianya. Ini hadis ini mudah dilaksanakan, walaupun susah diimplementasikan. Jujur, kebaikan, surga. Dusta, bohong, keburukan, neraka. Pilih salah satu. Masuk surga dan tidak tergantung pada individual masing-masing. Tergantung pada sobat bulan Ramadan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum ittatal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.